Oleh karena itu kalau orang melihat ya pasti banyak anak-anak yang cuci darah karena Kaget dikumpulkan ya? di situ ya. Nah sementara di rumah sakit lain anak-anak itu digabung cuci darahnya dengan dewasa. Jadi anak sehat Iya. begitu di screening, di tes urin itu ada masalah tadi. Nah ini kan menunjukkan gangguan ginjal tahap awal. Sekarang ini kita menghadapi era penyakit-penyakit akibat gaya hidup ya, new lifestyle diseases. Hai Sobat Bisnis, balik lagi di podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya Ajeng Dinanti. Belum lama ini lagi viral di sosial media X terkait RSCM Jakarta yang dipenuhi sama pasien anak-anak. Dan ternyata diketahui anak-anak ini sedang melakukan perawatan cuci darah. Nah ini menjadi viral karena banyak sekali warganet yang kaget. Kok anak-anak sudah sampai cuci darah sih? Emang separah itu pola hidupnya? Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan gimana pencegahannya? Akan dibahas di video kali ini dan sudah bersama saya Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPAK selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Halo Dok. Halo Mbak. Jadi apa nih Dok yang membuat anak-anak harus melakukan cuci darah di usia muda? Baik, sebelumnya saya luruskan dulu ya tentang berita di sosial media itu ya. Jadi memang di RSCM itu satu-satunya rumah sakit yang punya unit cuci darah atau hemodialisis yang khusus anak. Jadi rujukan dari berbagai daerah itu dirujuk ke sana dan dilakukan cuci darah ya. Dan juga ada poliklinik ginjal anak ya khusus. Nah, oleh karena itu kalau orang melihat ya pasti banyak anak-anak yang cuci darah karena Kaget dikumpulkan ya? di situ ya. Nah, sementara di rumah sakit lain anak-anak itu digabung cuci darahnya dengan dewasa. Jadi nggak semenonjol kalau seperti di RSCM ya. Tapi menjawab pertanyaan kenapa anak kecil sudah cuci darah ya. Jadi anak yang mengalami gangguan ginjal atau cedera ginjal tahap akhir ya, gagal ginjal tahap akhir, itu ada beberapa hal penyebabnya. Kalau dia masih kecil biasanya kelainan bawaan dari anatomi ginjal dan saluran kemih yang menjadi penyebabnya ya. Dan ya memang anak itu lahir dengan ginjal yang anatominya tidak normal. Apakah dia misalnya kecil atau ada kistanya atau struktur anatominya tidak terbentuk sempurna ya. Nah ini tentu saja dengan seiring berjalannya waktu karena fungsi ginjal itu adalah untuk ekskresi ya, mengeluarkan racun, memproduksi urin ya dengan baik. Tentu ini seiring perjalanan waktu karena ginjal tidak sempurna, dia sampai usia tertentu kemudian perlu dilakukan cuci darah tadi ya. Tentu ini ada parameternya ya, kadar ureumnya, kreatinnya seperti apa. Nah, tapi kalau yang di usia yang lebih besar, usia remaja ya, itu bisa jadi penyebab yang lainnya, misalnya karena autoimun, ya, seperti lupus misalkan, itu juga bisa bikin gangguan ginjal tahap akhir ya. Ada juga yang karena peradangan ya, seperti sindrom nefrotik misalkan, ya itu juga bisa kalau dia yang tadinya bengkak-bengkak itu ya, bengkak di kelopak matanya, di tungkainya, di perutnya, itu biasanya karena protein yang keluar terus yang dibengkak. Itu kalau progresif dia bisa juga bikin kerusakan ginjal tahap akhir. Nah, ada juga yang penyebab lain-lain nih. Nah, di antaranya itu karena memang gangguan gaya hidup tadi ya, penyakit karena masalah gaya hidup. Mungkin anak itu di awal dengan hipertensi dan sebagainya. Nah tadi kan dokter kan mention gagal ginjal tahap akhir. Kalau tahap awal berarti nggak perlu cuci darah dan berarti masih bisa dicegah dong ya dok ya? Iya, jadi ada beberapa stadium untuk gangguan ginjal itu ya. Kalau gangguan ginjal tahap awal tentu tata laksananya ya masih konservatif ya, dengan beberapa perlakuan ya, ada obat dan sebagainya. Tetapi untuk yang tahap akhir kan memang fungsi ginjalnya sangat
menurun, dan kalau tidak dilakukan hemodialisis atau peritoneal dialisis ya, cuci darahnya lewat peritoneal atau jaringan di perut ya, itu tentu akan menimbulkan keracunan uremi dan bisa sangat berbahaya. Ya. Ini para pakar ginjal anak yang biasanya merawat anak-anak dengan gangguan ginjal seperti ini. Jadi ada beberapa tahap. Nah, berarti kan ini kalau kita ngomongin kasusnya adalah pada anak-anak ya dok ya. Para orang tua kan juga harus aware dong gejalanya, tanda-tandanya. Terutama mungkin tanpa kita sadari orang tuanya pun memiliki lifestyle yang akhirnya mempengaruhi sang anak, yang bisa mengakibatkan ginjal si anak jadi bermasalah. Nah, ini tanda dan gejalanya apa sih dok biasanya kalau pada anak di tahap-tahap awal itu? Ya, kalau penyebabnya adalah nefritis atau seperti glomerulonefritis ya, itu atau sindrom nefrotik ya, itu biasa ada kelainan pada urinnya ya, misalkan urinnya keruh ya. Nah, yang ini biasanya disertai dengan bengkak ya, bengkak di kelopak mata ya, karena kebocoran protein. Jadi si tekanan onkotiknya itu kemudian terganggu dan cairan keluar ke rongga-rongga yang harusnya tidak ada cairan menumpuk di situ ya. Ini biasanya pada sindrom nefrotik nih. Nah, jadi kalau ada pembengkakan ya, bangun tidur anaknya kok kelihatan bengkak sih di kelopak matanya ya, di tungkai ya. Ini hati-hati ada masalah ginjal ya. Atau biasa pada anak sekolah itu terkait dengan infeksi ya, biasanya pasca infeksi streptococcus ya. Ini biasanya anaknya hipertensi ya, pusing, hipertensi, kadang-kadang bisa sampai kejang-kejang, ya ampun, krisis hipertensi, dan yang khas adalah kencingnya warnanya merah seperti cucian daging gitu ya. Jadi ngilu. Ya. Nah, yang begini ini juga masalah ginjal juga ya. Walaupun itu belum tentu nanti berakhir ke harus cuci darah ya. Tapi ini awal-awal ya. Identifikasi awal sehat atau tidaknya ginjal seseorang itu bisa dilihat dari urinnya. Ya, salah satunya dari urinnya ya. Jadi apakah urinnya itu ada proteinnya atau urinnya itu ada darahnya di situ, ada darah samar ya. Itu bisa juga, atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kencing juga bisa menyebabkan masalah kalau infeksinya nanti naik ke ginjal. Ya. Biasanya infeksi saluran kemih yang kompleks itu ada masalah anatomi di ginjal maupun saluran kemihnya. Ya, ini bolak-balik demam, dicek urinnya kok tumbuh bakteri ya. Dilakukan USG itu juga bisa untuk mengetahui apakah ada masalah ya, atau pemeriksaan lain ya. Nah, ini yang terkait dengan infeksi dan kelainan ginjal tadi ya, bawaan. Bisa juga batu ya. Oh iya. Ya, batu juga bisa. Nah, yang cukup memprihatinkan adalah ada satu survei yang dilakukan oleh junior saya ya, staf ahli ginjal anak di RCM juga. Itu mereka melakukan survei terhadap sekitar 400-an anak sekolah usia 12 sampai 18 tahun ya, SMP SMA. Itu yang mengagetkan, datanya 23% itu ada protein di dalam urinnya. Dan sekitar 20% itu ada darah samar ya, atau hematuria. Padahal anaknya itu tanpa gejala. Jadi anak sehat, begitu di screening, di tes urin itu ada masalah tadi. Nah, ini kan menunjukkan gangguan ginjal tahap awal. Ini memang nanti perlu dievaluasi lagi, ini apa masalahnya. Tapi bisa jadi ini yang memang terkait dengan gaya hidup tadi. Nah, itu dia tuh dok, nih gaya hidup anak-anak nggak zaman sekarang sih ya. Tapi kalau dulu orang tua saya selalu, udah jangan manis-manis terus, minum air putih. Karena saya pernah usus buntu dok.
karena dikira sama dokternya itu sering makan sambal ya gitu kan. Padahal nggak suka sambal. Ternyata pas di ibu saya laporan, ini dok nggak pernah minum air putih gitu. Jadi kayaknya analisis awamnya saya dan ibu saya, kamu sih nggak pernah minum air putih jadi dioperasikan gitu. Nah kayaknya sekarang makin banyak minuman-minuman yang wah nggak usah ngomongin kemasan deh gitu ya, di pinggir jalan yang itu kan juga SKM dan lain sebagainya kan, banyak manis-manisnya ya dok ya. Ya. Nah dokter sendiri melihat fenomena ini gimana nih dok? Ya, saya kira kita sangat prihatin ya. Sekarang ini di tengah maraknya aneka ragam minuman manis ya, soft drink, minuman kemasan, itu sangat mudah didapatkan. Di minimarket itu ada seratusan lebih jenis soft drink sekarang ini ya, dengan harga yang juga relatif terjangkau ya. Belum lagi yang dijual di pinggir-pinggir jalan ya. Dan ini biasanya pemanisnya adalah high fructose corn syrup ya, sirup jagung yang tinggi fruktosa. Oh, sirup jagung dok? Iya, tinggi fruktosa. Nah ini daya rusaknya jauh lebih tinggi daripada minuman gula yang bergula. Gula aja udah nggak boleh banyak-banyak, apalagi pemanis yang seperti ini. Nah sebelum lanjut dok, yang tadi pemanis apa jagung? Sirup jagung yang tinggi fruktosa ya. Nah itu kan harusnya di dalam kemasan-kemasan disertakan ya dok ya? Ya harusnya ada. Harusnya disebutkan ya. Cuman kadang-kadang di kemasannya itu tidak jelas disebutkan nama pemanisnya apa gitu. Oh, boleh nggak dok dikasih tahu yang harus diperhatikan ketika mungkin anak minta, ma beliin ini dong, kandungan yang harus diperhatikan apa sih dok? Tulisannya. Sebetulnya bukan harus diperhatikan, harusnya nggak diminum. Iya betul, saya yang salah, mohon maaf dok. Iya betul, harusnya dihindari ya. Jadi memang di keluarga itu harus dibudayakan minum buat anak-anak itu air putih. Air bening ya. Air bening. Kalau air putih kan susu ya. Betul. Air bening lah. Jadi upayakan minum air bening ya, air segar itu dalam jumlah yang cukup ya. Misalnya kalau yang gampang tuh kalau anak beratnya 20 kilo, kira-kira 1,5 liter minimal sehari. Oke, 1,5 liter. Kalau lebih banyak ya 30 kilo 1,7. Lebih bagus kalau lebih banyak lagi minumnya. Dianjurkan kan 2 liter ya dok ya? Ya kalau dewasa kan minimal 2 liter. Minimal 2 kalau liter. mau 3 liter lebih bagus. Dan kita bisa melihat warna urin ya. Itu kan banyak tuh patokan-patokan. Warna kalau urinnya pekat itu berarti tanda kurang air ya. Dan kebiasaan di keluarga itu kita bisa lihat kalau orang tuanya juga sering minum air putih, itu anak-anak juga akan ikut. Tapi coba perhatikan deh, orang-orang yang kegemukan, yang obesitas, overweight, pasti minumannya berwarna dia, yang dia bawa. Kenapa begitu ya dok? Coba, karena biasanya manis dia. Emang, tapi secara nggak langsung emang tubuhnya membutuhkan kalau yang obesitas. Nah kalau obesitas itu kan dia memang seneng sekali craving dengan yang manis-manis ya. Oh saya dong. Saya ini disindir nih di sini nih. Tapi kan nggak sampai obes. Iya jangan dong dok. Kalau obesitas dia biasanya minumannya selalu manis. Karena saya mantan obesitas juga. Oh gitu. Wow luar biasa. Jadi kita dulu zamannya saya masih gemuk itu memang di dalam pikiran kita kalau minum manis itu langsung enak gitu, plong gitu. Ternyata belakangan saya baru tahu bahwa memang minuman manis itu bikin gula darahnya itu naik, ya, naik tinggi. Begitu naik tinggi dia turun, ada istilahnya sugar crash. Oh, jadi proses turunnya ini ya? Ya kayak roller coaster. Begitu sugar crash pas turun, walaupun nggak sampai hipoglikemia, tapi karena biasa gula darah itu tinggi terus. Begitu dia turun, kita jadi nggak enak nih, uring-uringan, ngantuk, lemas segala macam. Itu nagih minum manis lagi. Oh, makanya susah ya dok ya kalau sudah jadi adiksi obes. dia. Iya. Makanya kalau orang senang minum manis itu ketagihan, karena dia begitu minum tuh enak dia, nyaman dia.
nanti beberapa waktu kemudian sugar crash lagi, dia nagih minum lagi. Wah. Terus seperti itu. Ini bisa menjadi satu topik sendiri sepertinya ya sobat bisnis ya, mengenai obesitas dan gula ini dan manis-manis ya. Tapi kalau kita tarik lagi nih dok, pola gaya hidup yang tidak sehat ini kan efeknya merembet kemana-mana. Tidak hanya tadi sempat dimention diabetes, obesitas, dan tentunya bisa mempengaruhi ke organ ginjal kita yang merupakan salah satu organ ekskresi. Ekskresi yang tugasnya adalah mengeluarkan racun-racun. Kalau organ yang tugasnya ngeluarin racun gak berfungsi, justru nanti racunnya muter gitu kan ya dok, analoginya ya dok ya. Nah ini kalau aku kemarin tuh sempat lihat interviewnya salah satu Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Kementerian Kesehatan, Dr. Maksirain Rondonuwu. Beliau itu mengutip studi di tahun 2019 nih dok. Jadi 1,4 juta orang itu meninggal karena penyakit ginjal kronis. Sementara di Indonesia angka kematiannya itu 42.000 dan 1 dari 10 orang punya penyakit ginjal dan trennya semakin hari semakin naik. Bahkan sekarang usia muda sudah terkena penyakit ginjal. Nah, mengetahui data ini saya penasaran sama kacamata dari IDAI seperti apa dok. Apakah menurut IDAI kebijakan pemerintah yang sekarang itu sudah tepat, sudah efektifkah, atau harus ada yang diperbaiki dok? Ya, jadi memang sekarang ini kita menghadapi era ketika penyakit-penyakit akibat gaya hidup ya, new lifestyle diseases ya, berbagai penyakit biasanya penyakit tidak menular nih. Jadi seperti hipertensi pada remaja, anak dan remaja, obesitas yang meningkat, dislipidemia ya, trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah, kemudian juga gula darahnya tinggi ya, diabetes tipe 2 yang harusnya dulu diabetes tipe 2 itu pada usia 40-50 gitu ya. Sekarang itu sudah pada remaja sudah banyak. Semakin remaja bergeser ya dok. Dan tentu saja obesitas. Obesitas itu biang kerok dari segala macam ya, obesitas. Nah, jadi kita sudah saatnya kembali ke upaya promotif preventif ya. Karena kalau kita galakkan promotif preventif, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ya, promotif itu, kalau preventif kan mencegah penyakit ya, itu jauh lebih murah sebetulnya dibanding kalau dia nanti sudah kena penyakit degeneratif. Karena penyakit akibat gaya hidup ini ujungnya penyakit degeneratif. Iya betul. Ya, dan itu menggerogoti biaya BPJS. Nah kalau kita fokus di upaya promotif, kita bisa bicara masalah gaya hidup sehat. Nah untuk misalnya pencegah, sebenarnya nggak hanya ginjal ya, termasuk juga obesitas, jantung dan lain-lain, diabetes ya. Gaya hidup sehat ini sangat-sangat diutamakan ya. Kalau karena kita bahasa ginjal, mungkin ada setidaknya ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Ada 7 agar ginjal kita sehat. Apa aja nih dok? Pertama tadi air putih ya. Air putih. Air putih itu mesti cukup ya. Maksudnya air putih bukan susu tapi air bening. Iya. Yang kedua, hindari seminimal mungkin minuman manis atau dengan pemanis yang banyak di soft drink atau minuman kemasan lah. Kopi boleh nggak dok? Kopi yang tanpa pemanis gula is okay. Gulanya tapi gula aren kok dok. Kalau kopi kekinian dengan topping itu menurut saya bukan kopi tapi gula. Waduh, lagi-lagi gula rasa kopi. Iya. Oke, 2. Ya, jadi kalau mau kopi ya yang black coffee aja, yang kopi hitam aja. Ya tanpa gula ya. Oke. Jadi hindari pemanis. Kemudian yang ketiga olahraga intensitas sedang sampai cukup berat, dalam waktu yang cukup, 3 kali seminggu sampai 4 kali seminggu. Jangan berlebihan, jangan berkekurangan. Kenapa olahraga itu terapi yang underrated. Jadi dianggap remeh gitu sama orang. Padahal kalau kita olahraga intensitas yang tinggi, aliran darah itu cepat ya, itu akan sangat bagus buat tubuh kita untuk kesehatan jantung ya kan. Yang tadi mau ngeplak, mau nempel-nempel
dipercepat Kegerus aliran gitu darahnya Dok, kegerus ya. Ha, ha. Racun-racun juga dengan aliran darah kegerus. Kemudian juga sel-sel imun itu terdistribusi lebih bagus dengan orang rajin berolahraga. Berolahraga, oke. Ya. Yang keempat adalah turunkan obesitas. Ini sulit nih kayaknya nih. Saya nurunin sekilo aja sulit Dok. Jadi obesitas mesti dikontrol karena obesitas biang kerok segala macam penyakit termasuk ginjal. Ya. Yang kelima, obat-obatan. Oh gitu ya? Obat-obatan dikontrol. Jadi jangan kita mengkonsumsi obat-obatan yang tanpa indikasi dan kemudian terus diminum secara kronik ya. Terus minum obat, misalkan kita sering pegel linu apa segala macam, terus minum obat-obatan tertentu yang tanpa indikasi dan berpotensi merusak ginjal. Ada obat-obatan namanya nefrotoksik ya, obat yang merusak ginjal. Yang keenam, garam ya. Garam ini juga jangan berlebih-lebihan, walaupun kita tetap butuh garam. Tapi kalau terlalu banyak garam, apalagi ditambah gulanya banyak, ini juga berbahaya. Yang ketujuh adalah rajin check up. Karena penyakit ginjal itu seringkali luput dari pengawasan. Tahu-tahu anaknya sudah stadium akhir dari istilahnya gagal ginjal terminal atau gangguan ginjal terminal ya, stadium akhir. Itu biasanya anaknya pucat, anemia, anaknya lebih pendek dari usia anak-anak sebayanya, lemes ya, nggak bergairah anaknya. Begitu dicek, loh kok fungsi ginjalnya sangat-sangat menurun, kreatininnya tinggi, uremnya tinggi. Jadi nggak bisa mengeluarkan racun dengan baik. Nah tiba-tiba harus cuci darah. Itu dia tuh yang bahaya yang Dok ya. Makanya general check up itu sudah harus juga dimulai, bahkan pada anak-anak usia sekolah. Tadi kan anak usia SD aja urinnya tadi 1 dari 4 atau 1 dari 5 itu kan udah ada proteinnya. Ini kan mesti di follow up. Ini apa masalahnya gitu? Karena ketika anak itu, apalagi anak obesitas ya, itu masalahnya diantaranya misalkan dia biasanya disertai hipertensi. Nah hipertensi ini juga bisa berpotensi merusak ginjal selain jantung. Kemudian juga masalahnya adalah resisten insulin. Ada penelitian bagus di Jogja, sekitar 90-94% remaja obesitas itu 94% itu resisten insulin. Waduh. Ya. Padahal resisten insulin kita tahu untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu tinggal pilih penyakitnya. Kayak milih baju Dok, tinggal pilih penyakitnya. Diabetes atau nanti serangan jantung atau hipertensi atau stroke, penyakit degeneratif lah, termasuk ginjal, ya kan? Dia dari hipertensi. Nah, obesitas itu juga ada namanya low grade inflammation. Jadi inflamasi derajat rendah yang berlangsung kronik. Dia ada peradangan terus. Nah, peradangan terus ini ditambah nanti radikal bebasnya juga tinggi, antioksidannya menurun, ya. Ini semua akan berpotensi untuk secara perlahan-lahan akan merusak ginjal. Di samping organ-organ lainnya, nggak hanya ginjal sebetulnya, juga jantungnya, pembuluh darah dan sebagainya. Ini oleh karena itulah ketika kita ingin berupaya menyehatkan ginjal, itu salah satu faktor obesitas ini mesti dikontrol dengan baik. Ya. Ini 7 hal yang harus dilakukan agar kesehatan ginjal kamu selalu sehat. Gitu ya Dok. Ya ini emang kalau balik lagi ke kasus yang viral di media sosial X ya Dok ya, ini pasti bikin orang tuh jadi pastilah warganet pada kaget-kaget, nih kenapa nih anak-anak kok pada cuci darah gitu kan. Nah kalau dari IDAI sendiri melihat kasus gagal ginjal pada anak ini, penyakit ginjal pada anak ini gimana Dok? Apakah ada angka yang meningkat atau ya gimana? Saya malah takut salah ngomong nih Dok. Apakah IDAI melihat ini sebuah sesuatu hal yang urgent gitu harus ditangani? Sebenarnya kalau mau lihat kita biasanya ada rapat koordinasi dengan teman-teman pakar ginjal ya, seluruh Indonesia. Kan IDAI itu punya kelompok pakar ginjal, tergabung dalam UKK nefrologi itu ya. Dan juga
ada 30 cabang ya. Nah, sejauh ini kami belum dapat laporan dari teman-teman pakar ginjal anak itu ada lonjakan kasus, terutama yang harus mengalami cuci darah. Tidak ada lonjakan secara signifikan sebetulnya. Ini berbeda dengan waktu kasus EGD-EG tahun lalu. Oh, yang sirup ya, Ya, obat sirup. itu sirup yang mengandung racun EGD-EG itu ya di pelarutnya. Nah, kalau itu betul, memang laporan ini kenapa ya kok banyak anak tiba-tiba mendadak gagal ginjal, tidak ada kencingnya, nggak lama kemudian meninggal misalnya gitu. Nah, ini nggak ada laporan seperti itu. Jadi artinya memang ini ya kasus rutin aja, yang memang kelihatan banyak karena itu memang tempat khusus untuk anak ya, bukan peningkatan kasusnya. Namun demikian tadi dengan data yang pada anak-anak remaja itu sudah banyak ada kerusakan ginjal tahap awal, mereka tidak butuh cuci darah. Tapi kalau dibiarkan tidak ada modifikasi dari gaya hidupnya, mungkin itu bisa sampai menuju ke sana. Nah, ini tadi kan dokter bilang kalau RSCM itu adalah rumah sakit rujukan yang memiliki perawatan cuci darah khusus untuk anak-anak. Nah, apakah ini menjadi tanda bisa dibilang pelayanan kesehatan khusus penyakit ginjal anak ini kurang merata, Dok? Apakah mungkin nanti ke depannya pemerintah memiliki kebijakan untuk memperluas layanan tersebut di rumah sakit daerah? Karena ini terkesannya lumayan tersentral gitu, hanya spesifik di Jakarta. Ya, jadi saya kira karena anak itu kan juga punya hak ya untuk mendapat pengobatan yang maksimal ya. Dan pengobatan untuk gagal ginjal tahap akhir ini, gagal ginjal terminal itu memang hemodialisis atau peritoneal dialisis ya. Itu oleh pakar ginjal anak nanti yang menangani. Nah, sayangnya memang belum semua punya tempat khusus untuk anak. Jadi kami dari IDEI tentu saja menghimbau supaya pemerintah juga bisa menyediakan ya unit-unit yang khusus untuk anak, karena nanti anak dan dewasa kan nggak sama, ya nggak sama. Tapi nanti biar nanti para pakar ginjal nanti yang merumuskan seperti apa. Tapi memang kami sih inginnya ada seperti di RSCM tuh nggak hanya di sana gitu, tapi juga di center-center lain, supaya kalau ada kebutuhan seperti misalkan kemarin ada yang keracunan EGD-EG itu kan bisa lebih cepat lagi gitu ditangani ya. Iya, dan itu tadi untuk rumah sakitnya. Kalau untuk dokternya gimana nih, Dok? Dokter nefrologi anak di Indonesia tuh gimana? Apakah sudah banyak? Persebarannya seperti apa? Ya, jadi sebagaimana dokter-dokter subspesialis lain, itu tentu saja jumlahnya nggak cukup, nggak sampai 100 orang, ya, masih puluhan lah. Padahal kan jumlah anak di kita itu kan banyak ya. Anak sampai 18 tahun itu kan kira-kira sepertiga dari penduduk ya. Antara 85 sampai 90 jutaan lah. Nah, tentu saja butuh banyak ya. Mungkin jumlahnya perlu kita hitung persis. Tapi karena pakarnya juga sedikit, mungkin butuh strategi-strategi lain yang misalkan dikombinasi dengan telemedicine misalkan. Terus ada program pengampuan, ya, pakar ginjal anak ini mengampu dokter-dokter anak, jadi seperti sistem MLM gitu, ya. Konsultannya mengampu beberapa SPA, kemudian SPA-nya juga mengampu dokter umum di bawahnya. Jadi nanti ini sementara menunggu kekosongan pakar, ini mungkin bisa dilakukan dengan bantuan telemedicine. Saya kira seperti itu. Untuk nambel-nambel gitu ya, Dok, ya istilahnya. Sementara belum ada. Sementara belum ada, tapi semoga bisa lebih baik ke depannya, terutama dokter-dokter di Indonesia bisa lebih banyak. Terakhir, Dok, mungkin ingin berpesan kepada terutama orang tua yang lagi nonton, yang baru menjadi orang tua, apa sih yang harus dilakukan untuk menjaga anak agar tetap sehat, terutama organ-organ yang penting gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin penyakit ginjal, ini kan juga adalah salah satu penyakit yang bisa diwariskan ya, Dok ya? Ya, sebetulnya yang diwariskan kebiasaannya. Oh, kebiasaan. Boleh, Dok, dikasih pesan buat sobat bisnis yang lagi nonton, kira-kira Dokter Pipri mau ngomong apa nih? Baik, jadi kalau mau murah meriah, ya,
sehat itu memang harus fokus di hulunya. Di hulu itu adalah lifestyle, ya, lifestyle. Tapi tentu saja kita nggak bisa ngajari anak hidup sehat, gaya hidup sehat, kalau orang tuanya juga nggak sehat hidupnya, ya kan? Bagaimana mungkin kita nyuruh anak kita rajin olahraga, orang tuanya juga mager gitu, ya kan? Betul. Harus orang tua menjadi role model untuk gaya hidup sehat, mulai dari bapaknya dan ibunya, kemudian baru ngajakin anak-anaknya baru bisa, ya. Dan untuk anak-anak usahakan batasi penggunaan gadget sebetulnya. Itu ada batasan usianya ya. Tapi siapkan anak-anak itu dengan aktivitas-aktivitas di luar rumah, aktivitas sport ya, olahraga, ikutkan klub gitu ya, klub olahraga misalkan, sehingga anak itu memang betul-betul dia aktif ya. Aktivitas anak itu memang harus optimal supaya sehat. Ya. Karena tadi saya bilang olahraga itu underrated. Jadi upaya yang diabaikan, dianggap nggak penting, padahal penting banget gitu. Satu. Yang kedua, kalau mau sehat juga tidur itu mesti cukup. Ya. Jadi anak-anak kita sekarang juga banyak yang begadang. Betul. Banyak yang melewatkan tengah malam sampai subuh itu di warnet main game online. Ya kan, itu selain nggak sehat fisiknya juga mentalnya nggak sehat juga. Ya kan? Pengaruh juga ya dok ya? Pengaruh. Anak-anak itu tidur masih cukup untuk tumbuh kembang yang optimal. Ya. Kemudian pola makan tadi, ya. Hindari tadi yang tinggi gula, junk food, ultra processed food ya. Kemudian manajemen stres ya, supaya anak-anak kita itu juga kalau dia mengalami stres itu orang tuanya mesti ada hadir di situ, mendengarkan keluhan anak. Jangan sampai anak merasa kesepian, dia nggak tahu harus curhat sama siapa. Akibatnya pelariannya biasanya nanti online. Ya, nanti dia punya teman chat di luar negeri dan sebagainya. Itu ada teman-teman saya, bukan teman lah, ya, kenalan saya itu ada yang anaknya dia sekolahnya di sekolah Islam, pengen anaknya jadi anak soleh. Tapi orang tuanya tidak hadir pada saat dia butuh, dia merasa lonely, kesepian, dia chatting sama orang-orang, akhirnya ateis deh. Naudzubillah ya. Dia padahal sekolahnya Islam loh. Iya, makanya. Sengeri itu gitu. Ya, makanya itu ayo kita perbaiki pola komunikasi di keluarga. Bapak ibu mesti hadir, jadi jangan sampai bapak ibu anak makan sama-sama asik main HP gitu kan. Nggak pernah tahu kondisi anaknya seperti apa. Berarti istilah broken home tuh bukan soal hanya bercerai ya dok ya? Bukan hanya bercerai. Betul. Tapi kecanduan gadget masing-masing. Itu. Sekarang lebih ngeri lagi, sekecil anak umur 1,5 tahun, supaya orang tuanya bebas main TikTok, WA dan sebagainya, anaknya dikasih gadget aja supaya tenang. Ini problem lagi karena kemudian anaknya jadi telat ngomong. Betul. Ini gangguan perilaku. Ya. Gadget addict sejak usia dini. Ini kan mengerikan nih. Mengerikan. Jadi ayolah kita kembali ke pola normal hubungan keluarga dulu. Itu yang diperbaiki dulu. Karena anak-anak sehat, anak-anak ceria, anak berpotensi itu biasanya dari keluarga yang juga mendukung situasi tersebut gitu. Oke, terima kasih Dr. Piprim sudah mau diajak ngobrol di broadcast. Itu dia Sobat Bisnis, obrolan hari ini Ajeng bersama Dr. Piprim Basarah Yanuarso SPAK selaku Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Banyak sekali pelajarannya ya. Dan tidak hanya untuk anak, mungkin ini juga menjadi pelajaran untuk kita sebagai orang tua, karena rumah itu adalah sekolah pertama sang anak. Ingin anak lebih sehat, orang tuanya juga harus lebih sehat dan menjadi role model untuk menerapkan pola gaya hidup yang lebih sehat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, tentunya cuma di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia. Bye-bye. Dok, terima kasih. Ya, sama-sama.